skripnya pasti bingung ya, terutama yang baru tahu coding ya. Nggak apa-apa, justru bingung itu asik kok ya. Tanpa bingung kalian nggak akan semangat gitu ya. Justru bingung-bingung ini yang perlu dibudidayakan. Nah, nih, jadi nanti kita akan gunakan Lensa 8. Kalau kalian lihat di layar ya, kita akan gunakan Lensa 8, kemudian Lensa 7, kemudian apa namanya SRTM. SRTM itu adalah data ketinggian ya, digital elevation ya, yang mempunyai data spasialnya, resolusi spasialnya 30 meter. Jadi data SRTM itu data yang direkam oleh pesawat shuttle space ya, namanya dia shuttle space radar topographic mission. Jadi misi membuat peta topografi, peta permukaan bumi menggunakan teknologi radar dari pesawat shuttle-nya Amerika, ya, pesawat yang ulang-alik ya, pesawat ulang-alik. Nah, ini setelah tadinya dia mempunyai elevasinya 90 meter, tapi kemudian dikoreksi bisa sampai ke 30 meter. Jadi bisa langsung kita pakai di data Landsat. Sini ada 7 surface reflectance ya, tier berapa nih? Tier 1. Kemudian ada Landsat 8. Ya, Landsat 8 surface reflectance tier 1. Definisikan ini dulu sebelum bisa running. Terus ada geometri. Nah, geometri adalah lokasi kita di mana. Ya, sementara ini lokasinya saya kasih di daerah ini apa namanya? Pulau 2 ya. Pulau 2 di Serang Utara. Oh, mau ikutan juga. Nah, ini ya. Nanti geometri ini kamu ingat ya, kamu bisa delete dulu, terus kamu buat sekarang ya. Sekarang saya akan menjelaskan. Jadi kamu nanti cukup geometri ini kamu delete, kemudian kamu buat apa namanya, menggunakan yang kiri ini apa namanya ini rectangle ya, pakai rectangle ini di daerah tempat kamu. Dan nanti daerahnya kita tentukan sama-sama. Oke. Kamu ubah-ubah nanti ya. Ada mangrove, non mangrove, mangrove 2004, non mangrove. Ini 2004 ini sebetulnya bukan tahunnya, tapi apa namanya, awalnya 2004, tapi kemudian sudah saya ubah menjadi 2016 ya. Mangrove, non mangrove ini nanti kita buat apa namanya data lapangannya seperti apa. Kemudian mangrove 2004 ke non mangrove dan non mangrove 2004 kita buat juga data lapangan seperti apa. Aduh. Ada yang pengen ikut ini. Ikut dulu kan. Nah, jadi nanti ini kamu buat ya, ini perlu waktu ya. Nanti kita kalau kalau ada kesulitan langsung tanya aja. Kemudian skripnya nih. Nah, skripnya ini ya. Tadi saya katakan skripnya saya dapatkan dari NASA University of Maryland, kerjasama antara Universitas Maryland dengan NASA. Kemudian hal semacam ini ya, ini adalah untuk membuat kita bekerja lebih cepat. Ini di-share sama dia free ya. Kalian juga bisa dapatkan hal-hal semacam ini dengan mencari di Google ya. Misalkan tentang apa? Mangrove in Google Earth Engine semacam itu. Ntar ada orang yang pernah membuat skrip tentang mangrove, dia pasti share, bukan dia pasti, biasanya dia share ya. Dan itu bisa kita gunakan. Nah, kalau kamu mengambil seperti itu, jangan kamu hilangkan sumbernya ya. Jangan kamu hilangkan, tapi nanti bisa kamu ubah nih. Misalkan nih di bawah sini, kamu ubah, kasih slash 2 kali, modified by gitu, modified by siapa? Misalkan modified by Herlin dan kawan-kawan, atau dan kawan-kawan itu masih siapa? Herlin and the gang aja ya, and the gang. Nah gitu ya.
bisa aja gitu. Ini untuk kamu sendiri, bukan untuk orang lain. Tapi seandainya skrip ini nanti kamu jadikan misalkan jadi kamu jadikan lampiran di tugas akhir kamu print gitu kan, boleh aja, silahkan. Tapi ada kata-kata sumbernya dari mana. Jangan kamu hilangkan ya, jangan kamu hilangkan sumbernya dari mana. Oke, terus langkah di sini. Sekarang kita pelajari langkahnya ya. Langkahnya pertama dia adalah set-up peta. Ya, dia setup petanya. Ngomong-ngomong, kalian sudah kopikan semua belum ke Google Engine? Sudah, Pak. Sudah ya. Oke. Nah, di sini nanti seperti line 17 ini ya, ada map.center object ya. Dia artinya dia menempatkan objek kita tuh di tengah-tengah dari screen kita. Tempatkan di sana. Ada tulisan di dalamnya geometri. Geometri tadi sudah kita definisikan kan di atas ini. Nah, geometri. Geometri ya. Kalau namanya berubah ya di bawahnya pasti berubah juga nantinya ya. Tapi namanya geometri aja dulu. Kemudian di kanan ingat kemarin ini apa ini? Untuk apa ini? Kemarin sudah ada zoom level. Ya, ada zoom level. Kamu bisa isikan zoom levelnya 1 atau 17 ya. Kalau nggak salah 17 atau 19 teman. Nah, itu maksimumnya segitu. Jadi kalau 1 itu kayak apa, 17 kayak apa, kamu coba-coba aja angkanya diubah ya. Tapi biasanya untuk daerah kita ini mungkin sekitar 12 atau 15, mungkin taruhlah 15 lah. 15 kayak tadi semula awal semula. Terus di sini ada map set option ya, set optionnya map titik set optionnya setnya S kecil, optionnya O besar. Satellite ya. Ini artinya pada saat kita menjalankan sama si Start Engine ini di setting yang sebelah kanan yang kamu lihat. Ada kata map, ada satellite ya. Kalau ini saya klik satellite, maka background kita adalah satellite-nya Google. Ya, bukan satellite siapa, satellite Google. Ya, kamu klik ke map, maka belakangnya ada map. Kalau ini kita set ke satellite. Ya, ini satellite. Oke. Kemudian kita set up filter ya. Jadi ada line set, filternya kita set up. Ini cloud masking. Nah, ini untuk memfilter awan. Nah, filter awan ya. Filter awan itu di sini cloud masking. Nah, kemudian di sini nanti akan dihitung sama dia pixel QA. Kemarin sudah saya singgung ya. Kalau ingat-ingat kemarin ya. Ada pixel QA-nya seperti apa. Nah, kalau yang awan sama dia nanti dibuang semacam itu ya. Jadi ini fungsi-fungsi yang dilakukan oleh script ini. Kita nggak perlu bingung dengan fungsi ini, biarkan saja ya. Kalau kamu mau pelajarinya nanti lebih detail bisa aja silakan ya. Tapi ini fungsi yang sudah disediakan oleh script ini keseluruhan, bagus sekali ya. Nah, kemudian di sini ada adding spectral indices. Nah, ini ya, spectral indices. Nah, ini mungkin lebih banyak dari yang Herlin dan kawan-kawan pernah lakukan nih ya. Mungkin ya. Ya, Jadi Pak. Jadi ini yang waktu itu yang kalian lakukan itu saya sudah sederhanakan lagi, tapi di sini masih yang versi lengkapnya. Apa-apa sama aja. Ya. Sini ada NDVI. NDVI itu indices untuk mengetahui biomass ya, biomasa. Normalized Different Vegetation Index ya, NDVI. Normalized Difference Vegetation Index. Dia untuk membedakan kerapatan tanaman ya, kerapatan tanaman bisa dikatakan seperti itu ya. Kemudian fungsinya apa? Nah, di sini ada fungsi IMG, titik IMG itu adalah data kita. Sama dia dihitung menggunakan fungsi normalized difference. Ini fungsi ya, yang kita nggak perlu ubah-ubah. Nah, digunakan oleh NDVI ini adalah hanya band 5 dan band 4. Band 5 dan band 4 dari Landsat. Oke. Kemudian sama dia hasilnya, sama dia dinamakan NDVI. Oke ya. Saya yakin kamu pasti bingung ya. Sebagian dari kamu pasti bingung, apa? Tahu ya. Maksud saya bingung tuh jangan dibuat, wah saya nggak ngerti segala macam. Kamu nikmati aja, kamu lihat, kamu ikuti prosesnya, nanti lama-lama kamu akan ngerti sendiri. Saya yakin, saya yakin sekali. Nah, kemudian ada NDMI.
NDM ini yang kemarin sempat ditanya oleh Herlin ya. Normalized Difference Mangrove Index. Nah ini, Normalized Difference Mangrove Index. Jadi dia khusus untuk mangrove aja, khusus untuk mangrove ya. Kalau yang atas itu NDVI itu NDVI itu untuk semua vegetasi. Kalau yang di NDMI itu hanya untuk mangrove saja. Nah ini ada sumbernya nih, yang nulis siapa? Shi et al. Tahun 2016. 2016 kan berarti masih kemarin ya, belum lama banget. Jadi ini bisa kamu cari nanti kalau teman-teman di kelautan nih ya, kalau mau cari yang hal semacam ini kan terkait juga dengan kelautan kalau mangrove ya. Kemudian ada lagi Modified Normalized Difference Water Index. Nah ini untuk air. Jadi dia untuk mendeteksi air, dia gunakan ini. Rumusnya mana? Rumusnya adalah normalized difference ini sama aja, ya. Tapi dia menggunakan band 3 dan band 6. Kalau yang tadi dia gunakan band 7 dan band 3, yang di sini adalah band 3 dan band 6 dari Landsat 8, ya. Namanya biasanya pakai MNDWI. MNDWI, ya. Modified artinya kan dimodifikasi karena dulu awalnya adalah NDWI saja. Oke. Ada juga sekarang simple ratio. Kalau nggak salah ini Erlin dan kawan-kawan kemarin nggak pakai ini, nggak pakai simple ratio ya. Simple ratio ini. Iya Pak. Oh. Ya. Ya kan SR kamu nggak pakai kan kemarin ya? Iya baru kali ini lihat. Ya betul. Nah ini yang aslinya Erlin. Jadi nggak apa-apa kamu pakai yang versi kita aja nggak apa-apa. Nah yang simple ratio ini dia menggunakan band 5, band 4, ya, band 5, band 4, dan di sini nanti kita gunakan namanya SR, ya, surface simple ratio, bukan surface effect kan, simple ratio, artinya SR di sini diartikan simple ratio. Apakah simple ratio itu nanti itu panjang lagi urusannya, ya, yang penting nama-nama dulu. Nah sekarang ada band ratio 54, dia hanya menggunakan band apa namanya? Band 5 dengan band 4, tapi karena di sini di Landsat 8, maka dia jadinya band 5 dengan band 6. Ya. 6 kan, 6 sama 5 ya. Karena dia Landsat 8 kan ada tambahan satu band di awal, jadi band satunya kecil gitu kan. Kemarin kalau kita lihat ya. Nah, sementara kalau Landsat 7 ini masih berbasis pada Landsat 7 sebetulnya, tapi diubah ke Landsat 8. Ya, jangan bingung ya. Kemudian sebentar ada chat apa? Oke. Terus kamu kalau misalkan sementara ini mau off cam nggak apa-apa ya, off cam aja biar apa namanya nggak terlalu berat ininya apa namanya internet ya. Ada ratio 54, ratio 35 yang digunakan adalah band 3 dan band 5. Tapi karena kita bermain dengan set 8, yang digunakan adalah band 4 dan band 6 ya. Ini ya. Ada lagi GCVI. Nah, GCVI kemarin kalau nggak salah udah pernah saya kasih tahu tuh Herlin dan teman-teman apa coba GCVI. Green Chlorophyll Vegetation Index. Oke. Green Chlorophyll Vegetation Index ya, GCVI. Nah, ini orang-orang teman-teman di kelautan harusnya tahu nih ya. Nantinya bisa dipakai maksud saya ya. Bisa jadi misalkan sama Ilham ya, bisa pakai hal semacam ini untuk memanfaatkan klorofil ya. Green Chlorophyll Vegetation Index ya. Kemudian di sini ada rumusannya GCPI. Nah ini rumusannya di mana dia menggunakan band 5 dengan band 3 ya. Ini rumusan seperti ini. Simpel sekali penulisan rumusannya. Dibuat simpel, bukan pakai apa namanya integral minus segala macam apa bagi kurang segala macam, sama dia dibuat simpel tadi. Ini kenapa dibuat simpel begini? Untuk memudahkan kita jika kita akan gunakan satelit yang lain. Ya, karena kan kita menghitung berbasis band, bukan berbasis nama satelit. Ya, ini di sini band 5, kemudian bandnya band 3 dipakai GCPI.
Nah, kemudian semua indices tadi di atas itu namanya indices ya. Indices itu hasil-hasil tadi itu dimasukkan dalam menjadi satu menjadi band baru. Namanya ada band NDVI, ada band NDMI, ada band MNDWI, ada band SR rasio 54, rasio 35. Oke, CVI juga. Kemudian ini jadi band-band baru. Jadi band Lancet kita itu tidak hanya band 1 sampai band 7 di sini ya yang kita pakai, tapi juga tambah band NDVI, band NDMI, band MNDWI dan seterusnya sampai band GCVI. Ya, bandnya jadi nambah bisa kita lakukan seperti itu. Jadi dari yang ada kemudian kita buat band baru dengan suatu proses kita tambahkan menjadi istilahnya itu kalau kami biasanya adalah band stacking ya, band stacking. Jadi band stacking itu ada penumpukan band lagi yang baru-baru ya, band stacking. Ingat-ingat tuh kalau besok ada di ada di quiz ya, karena besok finalnya. Oke, sekarang temporal. Nah, masalah temporal, masalah waktu ya. Kita sekarang akan filter. Kemarin kan kita sudah belajar sedikit ya mengenai filter waktu. Nah, di sini kita bisa isikan di sini tahun. Ini tahun bisa kita ubah, ya bisa kita ubah ya. Year-nya ini misalkan 2019 saya nggak mau sampai saya mau di 2021 bisa aja ya. Tapi sementara kita kasih 19 dulu aja. 19. Oke. Kemudian ini ada yang contoh. Oh, bukan. Oke. Tauku udah masuk sini ya? Saya lupa tadi Tauku ya. Tauku udah masuk. Iya, sudah Pak. Oke, sip. Kamu ikuti aja ya Tauku ya. Apa namanya yang saya berikan sejak tadi tolong diikutin aja. Iya, baik Pak. Baik. Sip. Tauku kemarin berhalangan karena sakit. Nah ini Pak Hartanto, maaf izin. Iya, Paras, gimana? Tanya Pak, ini kita belum mencetran Pak ya? Belum untuk mencetran ya? Kita masih ngecek skrip dulu Pak ya? Iya, betul. Ya. Untuk mencetrannya nanti Pak ya, kalau udah instruksinya Pak. Iya. Oke, kita pelajari dulu skrip di sini apa-apa aja ya. Jadi kamu nanti begitu baca nggak terlalu bingung lah ya dengan apa yang ada di sini. Nah ini ada tahun ya, ini tahun kamu bisa ubah ya. Ini bisa diubah nih, saya kasih tanda aja deh. Bisa diubah, disesuaikan tahun. Nah ini bisa saya tambahkan. Kemudian di sini start date ini adalah 11 di sini maksudnya adalah 1 Januari ya. Tanggal 1, bulan 1, tahunnya berapa? Tahun yang di atas. Tahun year ini. Year ini sama dengan year ini kan? Year -1, 2019 kurang 1, 2018. Nah, jadi dia mulainya dari 1 Januari 2018 sama dia dimundurkan 1 supaya mengambil datanya cukup banyak. Kemudian end year-nya adalah 2019 ditambah 1. Ini ada plus kan? Plus 1. Kemudian ini ada 12, ada 31. Tujuannya apa? Jadi tujuannya adalah kita dalam 3 tahun itu kita cari data yang baik, ya kemudian baru kita proses. Gitu loh. Jadi kita tidak tahu bahwa apakah daerah situ mempunyai data yang bagus karena ada awan kan. Nah ini untuk memudahkan kita, oke kita ambil data setahun ke belakang sama setahun ke depan. Tahun ke depan itu maksudnya ke depan dari tahun yang kita inginkan ya, bukan ke depan dari 22 ke 23. Kita nggak tahu tanggal tahun 23 kayak apa ya. Kalau kita lihat ini, berarti 19 itu adalah 19 kurang 1 dengan 19 plus 1. Nah itu yang akan diproses untuk dijadikan satu waktu, ya satu waktu patokan kita. Oke. Nah sekarang kita di sini ada proses apply filter ya. Kamu mudah-mudahan kamu bisa membaca apply filter and mask to Landsat 8 imagery ya. Nah ini ada maaf ya. Saya minum sebentar. Minum saya banyak sekali yang ikut-ikutan di sini.
banyak semutnya. Dulu. Oke. Nah, di sini filter tadi ya, dia dimulai dari start date. Tadi kan 2019, berarti dia mulai dari 2018 sampai ke end date. End date-nya berapa? 2020 ya. Ya tadi 19 kan tambah 1 jadi 20 ya. Nah, jadi yang diproses adalah 2018 sampai 2020. Kemudian diproseslah di sana, awannya dicari di mana, awannya disingkirkan, bukan disingkirkan, awannya dihilangkan, dibuat nol, kemudian ditimpa dengan data lain yang di posisi tersebut tidak ada awan. Ya. Kemudian add indices. Nah, ini ada add indices. Nah, pada saat add indices ini, band 1 sama band 7 tadi ditambahkan ke band 8 kita ini. Ya, band 8, sorry. Band Landsat 8 ini. Tambahkan ke sana. Jadi tambah berapa indices tadi? Ada 5 kalau nggak salah ya. 5 atau berapa tadi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, tambah 7 malah. Jadi kita punya ada berapa band? 7 tambah 7, ada 14 band sekarang. Kita punya 14 band. Ya. Kemudian di bawahnya ada composite Landsat image collection. Kita composite itu maksudnya ini maksudnya, saya stop sebentar aja. Jadi maksudnya kita punya 5 band gini ya, 5 band untuk 1 tahun. Tahun berikutnya kita punya 5 band lain. Nah, 5 band begini lah ya. Kemudian kita komposit itu kita jadikan satu gini. Kemudian kita lihat nih di sini, maaf, ini di jempol dengan jempol nih ya. Ini band yang terbaik yang mana? Nah, itu yang dipilih. Kemudian di band 2-nya juga gitu. Data yang terbaik yang mana? Data bukan band. Data bandnya terbaik yang mana? Misalkan yang terbaik itu yang tidak ada awan ya. Yang tidak ada awan sama dia dipilih. Kemudian yang 3 ini juga gitu. Band 3 ya. Jadi yang tidak ada awan sama dia dipilih, yang ada awan sama dia dibuang. Seterusnya sampai 7 band tadi. Nah, itu namanya komposit. Ya, jadi dia benar-benar dicari yang terbaik dari selama 3 tahun tadi. Oke. Saya share lagi ya, saya lanjutkan yang tadi gimana? Nah, ini sampai mana sih? Ini sudah komposit ya. Nah, ini komposit. Nah, jadi komposit tadi yang saya katakan tadi. Terus dia basisnya adalah per pixel, kemudian sama dia dihitung secara statistik ya. Rumit kan ya, rumit, kita nggak perlu mikirin lagi, tapi sudah jadi, ya kan? Nanti yang dari jadi ini kamu olah ke depannya, ya. Oke, kemudian di sini ada namanya clipping, bagaimana kita mengklip, ya. Ya, klip berdasarkan data median dari masing-masing pixel tadi, beda-beda band. Kemudian dia klip secara geometri. Ya, tadi kan geometrinya kotak kan ya, nanti akan yang diolah tuh hanya dalam kotak itu aja, jangan di luar kotak kata dia gitu. Kemudian berikutnya adalah bagaimana kita membuat masker lah ya, di filter lagi lah ya, filter. Kita lihat di sini, clip SRTM data to region. Nah, jadi di sini kita gunakan data ketinggian daerah tersebut terhadap satu lokasi tertentu, ya. Kemudian kita terapkan di sini. Jadi dalam geometri tadi kita batasi, ini ada nih yang 121. Nah ini, ya. Terima aja dulu ya, jangan ditentang dulu ya. Nah ini kita masukkan yang di bawah 65 meter, gitu kan, keterangannya kan gitu. Ya. Kenapa 65 meter? Karena kata dia, itu adalah batas yang paling aman untuk keberadaan mangrove. Mangrove tidak mungkin berada di atas 65 meter. Nah, jadi tapi ini bisa kita edit nih. Jadi untuk di daerah kita, misalkan kamu tahu daerah tersebut tidak mungkin ada bukit atau gunung yang lebih dari 20 meter misalkan, bisa kamu edit jadi 20. Itu boleh ya. Misalkan kamu lagi
Kalau misalkan di sana ada bukit, tiba-tiba ada mangrove di atas bukit, nggak mungkin. Nah, kan? Jadi ini untuk membatasi supaya si mangrove tadi jangan sampai naik bukit. Ya, nanti ada mangrove yang naik bukit, naik gunung segala macam gitu kan? Nggak mungkin itu. Di tengah di atas gunung nggak mungkin ada mangrove. Nah, ya. Kenapa nggak mungkin? Nah, itu memang dari sononya begitu ya. Jadi kan tiap tiap vegetasi punya tempat hidup ya, ya habitat lah ya. Kondisi habitatnya seperti apa? Dia perlu air yang banyak, dia perlu lumpur, ya, dia perlu apalah ya macam-macam gitu. Nah, hal-hal semacam itu sudah dipikirkan di sini. Nah, jadi untuk umumnya dia nulis 65 meter. Tapi kita bisa mengubah-ubah. Misalkan saya tahu di daerah saya itu paling tinggi 25 meter kok. Ya udah saya isi 25 aja. Gitu ya. Jadi di atas 25 udah nggak mungkin ada mangrove. Boleh, ya, boleh. Ini bisa kita ubah-ubah, ya. Nah, nanti kalian ubah-ubah tuh ya, sesuai dengan kesepakatan grup kalian, ya. Nah, jadi itu yang harus dilakukan. Ingat ya, sekitar line 2121 ya. Kemudian di sini ada kita match berdasarkan NDVI dengan MNDWI, ya. Kita match itu artinya kita batasi lagi ya. Tadi masalah ketinggian sudah dibatasi. Kemudian sekarang NDVI. NDVI-nya ini ada tulisan GT ya. .gt itu adalah greater than, lebih dari ya. Jadi ini nilai NDVI itu dia nilainya adalah -1 sampai 1. Dia tidak akan kurang dari -1 dan tidak akan lebih dari 1 ya. Dalam hal ini dia beranggapan si yang buat script awal-awal ini beranggapan bahwa nilai NDVI dia tidak mungkin lebih dari tidak mungkin kurang dari 0,25. Greater than kan lebih dari kan. Kalau yang lebih dari oke, kalau yang kurang dari nggak mungkin. Jadi dari -1 sampai 0,24 terolah itu nggak mungkin. Nggak mungkin mangrove. Nah, kita terima dulu aja. Ini hal-hal yang bisa kalian ubah. Di bawahnya lagi ada MNDWI. NDWI tadi tentang apa? Water, ya kan? Ini tentang water. Di water sini ada greater than -0,5. Nah, jadi karena mangrove itu memang di daerah pantai, nggak mungkin mangrove di atas pegunungan, nggak mungkin ya. Mangrove di pantai, maka dia nilai dari minus 1 sampai -0,5 itu dianggap tidak ada. Ya, dia harus di atas -0,5. Ini masalah airnya. Jadi keberadaan air tadi dideteksi dengan rumusan MNDWI, kemudian sama dia dibuat nilai -1 sampai 1, di mana di sini angka -0,5 ke atas itu dianggap itu ada airnya. Ada air yang layak lah untuk kehidupan mangrove. Gitu ya. Oke, sekarang berikutnya ya. Nah, ini kita buat batasan, kita jalankan batasannya. Composite new, artinya di sini hal yang tadi kita sudah kompositkan, kemudian kita potong-potong lagi nih, kita potong-potong lagi berdasarkan NDVI-nya, berdasarkan MNDWI-nya, berdasarkan elevation-nya, ya. Kita potong-potong lagi. Kita potong-potongnya tadi pakai update mesh, ya, update mesh, terus kita masukkan NDVI mesh tadi, NDVI mesh itu mana? Ini yang sama dengan ini, ya. Nah, terus dan seterusnya nih sampai 3 ini, ya. Setelah kepotong semua, barulah kita masuk ke pemilihan bandnya untuk diproses, ya. Untuk diproses. Nah, kita proses sekarang ini hanya proses untuk penampilan saja. Untuk penampilan kita gunakan 564. Nah, kemarin kan ingat kan kalian RGB-nya 653 gitu kan. Nah, kalau di sini kita gunakan di sini adalah 564. Kalau kita gunakan lensa 8, ini kan kita gunakan lensa 8 ya. Kita gunakan lensa 8 dengan menggunakan RGB ini, kalian harus tahu vegetasi warnanya apa. Coba ada yang tahu nggak? Ini RGB-nya adalah 564. Vegetasi warnanya apa? Ayo, harus tahu. Warna merah, Pak. Merah, oke, good. Merah ya. Kan kamu apa? Ayo.
Ayo berikutnya. Ada pendapat lain silakan, nggak apa-apa. Ada pendapat lain atau memperkuat pendapatnya silakan. Pokoknya dia begitu tahu kamu, oh RGB-nya berapa? RGB-nya 564. Berarti kamu langsung tahu, oh vegetasinya berarti di sini nih, di warna apa nih, gitu. Coba, siapa tadi yang mau bicara? Silakan. Ayo, jangan malu-malu. Siapa Maudi atau Herlin atau siapa tadi? Tadi sih saya pengen nanya sebenarnya, tapi Ya silakan aja. Kamu kalau nanya langsung nanya aja, jangan nunggu-nunggu saya. Nanti saya ya lupa. baik. Kalau saya izin bertanya Pak, kalau pertanyaan saya sih yang itu yang bagian atas yang masalah tentang itu nih yang baris ya 127 ya, apply the marks itu kan di sini yang nge-marksnya itu hanya NDVI dan MDMI-nya saja. Berarti kayak yang indices yang kayak green, chlorophyll sama NDMI-nya sendiri juga yang mangrove index-nya juga tidak dimasukkan, itu kenapa ya Pak? Nah, oke, bagus. Ya ini kasusnya Herlin nih. Kebetulan Herlin sudah bermain dengan skrip ini sebelumnya ya, jadi tanyanya gitu kan. Oke, gini Herlin, sekalian ya, sekalian kita kita perwalian ya sekalian. Ya. Gini Herlin, jadi yang tadi yang indices yang lain tadi, yang mana tadi yang lain tadi. Nah ini ya ada ada simple ratio, ada band ratio gitu ya, ada GCVI gitu ya. Itu gimana dong? Itu nanti dipakai pada saat kita klasifikasi. Jadi dia tidak digunakan untuk membatasi, tapi digunakan untuk klasifikasi. Oke. Kalau yang tadi NDVI-nya digunakan untuk membatasi. Jadi yang mempunyai nilai NDVI sekian, lokasi tersebut tidak digunakan atau digunakan. Ya. Digunakan atau tidak digunakan. Kemudian normalized different mangrove index. Water index ya. Nah, water index ada bagian yang digunakan, ada yang tidak digunakan. Nah, kenapa? Karena bagi dia dianggap kalau yang tidak digunakan tidak mungkin ada mangrove di sana. Dengan kondisi air yang tidak ada yang kering, dia tidak mungkin ada mangrove di sana. Gitu. Tapi dengan kondisi ada air yang banyak, semakin banyak dia ada kemungkinan mangrove hidup di sana. Nah, itu. Jadi gunanya tadi adalah untuk membatasi. Ya, membatasi, bukan untuk klasifikasi. Tadi sampai mana tadi Pak? Ini ya. NDVI dengan MNDWI ya. Ini kan water kan? Vegetation dan water ya. Ini tentang vegetation, yang ini tentang water. Jadi dibatasi sama dia. Kondisi vegetasinya harus mempunyai ketebalan sekian, kondisi airnya dia harus mempunyai nilai sekian. Nah, itu yang dilakukan pada proses ini. Ya. Sementara yang di atasnya dan sini ini adalah masalah elevation, ketinggian tempat. Gitu. Jadi kalau kamu misalkan kamu di pantainya kebetulan ada ada karang yang tinggi, ya sama dia nggak mungkin di sana ada mangrove, walaupun dia di pinggir pantai, tapi dia karangnya tinggi, itu nggak mungkin ada mangrove. Nah, jadi pengetahuan kita tentang mangrove itu kita apply di sini, kita aplikasikan di sini. Oh, mangrove itu nggak boleh ada ketinggian sekian, gitu, ya. Nah ini teman-teman PWK ini sangat berguna kalau menurut saya, karena apa? Karena kamu nanti akan ngutak-atik masalah Jakarta, masalah Semarang ya. Semarang tuh di pinggir laut kan? Semarang tuh di pinggir laut. Kemudian Denpasar, bukan Denpasar, daerah Kute sana itu semua di pinggir laut. Jadi ini daerah mangrove bukan urusan saya. Salah ya, ini urusan kamu banget ini. Jadi ini tambahan pengetahuan, selain kamu mengatur tata letak yang ideal, kamu juga harus tahu bagaimana perlindungan mangrove di sana dilaksanakan.
Jangan sampai kamu membangun kota dengan menghancurkan mangrove gitu ya. Jadi ini kena semua nih, di ilmu kalian kena semua nih. PWK iya, kelautan iya, biologi iya, kena semua. Nah, jadi kamu harus paham di sini. Oke, kemarin jadi Herlen gitu ya. Jadi ini mengenai apa namanya? Mengenai vegetation, vegetasinya, ini vegetasi, ini mengenai water, ini mengenai elevasi. Ya. Saya lanjut ya. Ya, baik, Pak. Terima kasih. Oke. Ya. Nah, ini adalah yang akan kita tampilkan. Jadi ini yang ditampilkan adalah dari gabungan dari band-band tadi, yang kita tampilkan yang mana? Nah, tadi sudah saya tanyakan, vegetasi warnanya merah, vegetasi warnanya apa? Tadi sudah dijawab warnanya merah, betul ya. Karena apa? Karena kombinasi RGB-nya, ini R, red, green, ini blue, ini begini, 5, 6, 4. Boleh nggak saya ganti jadi 653 misalkan? Boleh banget gitu ya, boleh banget. Kamu harus gunakan, kamu harus apa, punya inisiatif untuk mengubah-ubah tadi. Ntar seperti apa tampilnya gitu ya. Itu boleh banget. harus. Nanti kamu saya akan minta sampel-sampel yang sudah kamu lakukan ya. Saya secara random saya akan minta, saya akan lihat sejauh mana kamu bisa mengubah-ubah ini. Oke. Random tampilan ya, bukan skripnya. Nah, kemudian di sini ada composite new tadi kan. Composite new tadi kan sudah dipotong sama dia dari sisi mangrove NDVI-nya dipotong, kemudian water-nya dipotong, elevation-nya dipotong, jadi yang ada yang bersihnya composite new. Composite new di sini kemudian kita potong lagi ya. Nah, ini dipotong lagi nih, ini bagian motong memang. Dot clip, pakai dot clip geometri. Jadi yang diolah hanya di daerah geometri saja. Oke ya. Yang diolah hanya daerah geometri saja. Jadi sebetulnya banyak sekali proses di dalam yang berlaku, kita hanya kendalikan dengan beberapa baris program. Kita kirim ke Google, dia melakukan. Melakukannya di mana? Di superkomputernya dia. Nah, jadi apa namanya? Salah satu keuntungan yang luar biasa kita dapatkan di situ. Bukan urusan komputer kita pakai yang punya RAM 4 GB pun udah cukup gitu. Nah, ini sekarang ada construct random forest model. Ini adalah untuk memodelkan klasifikasi kita. Kita gunakan random forest model. Saya tidak akan bercerita banyak di sini. Ini bisa kita lalui dengan cepat ya. Karena apa? Karena dia adalah penjelasan model. Ya, model ini kalau kamu mau belajar mungkin ya tadi setengah semester lah ya, setengah semester belajar hari ini ya. Nggak mungkin dalam waktu setengah hari kita kuasai. Apa namanya? Nanti ada link-link masalah masalah ini nanti saya kirimkan, bisa masalah model ini bisa kalian pelajari ya. Tapi benar-benar dipelajari, jangan sekedar di save aja kemudian lupa ya. Nah, kemudian kita masuk ke tadi construct random sudah. Nah, di sini ada yang penting. Di sini adalah band yang kita gunakan untuk klasifikasi. Nah, ini Herlin ya. Jadi ini yang Herlin tadi buat tuh NDVI, kemudian MNDWI, SR-nya dia, SR tadi apa rasio? Simple ratio tadi, ada juga GCVI, di sini kamu masukkan di sini. Ya. Ini ada yang tidak dimasukkan juga, ada nih yang sudah saya delete sebetulnya. Yang tadi ada band berapa dengan band berapa, saya lupa, ada 534 tadi. Nah, itu tidak saya masukkan ya. Ini kamu mau masukkan semua juga bisa. Jadi dari band 1, misalkan kamu tambahkan di sini, misalkan kamu tambahkan band 1 tutup. Saya salah nulisnya ya. Oh, saya salah, saya maaf. Band 1, saya salah lagi. Band 1, nah gitu. Kamu tambahkan lagi di sini, boleh banget ya untuk eksperimen. Kalau eksperimen itu kita harus mencoba sebanyak-banyak kombinasi ya. Ini saya hapus dulu aja. Jadi di sini adalah band 5, band 6, band 4,
band NDVI, band MNDWI, band SR. Kenapa NDVI dipakai lagi? Ya nggak apa-apa. Ya, tadi kan NDVI dipakai untuk memotong, ya, memotong kondisi. Nah di sini kita pakai untuk klasifikasi. Nah beda ya. Tadi kita untuk memotong kondisi, sekarang untuk klasifikasi kita gunakan juga ini. Kemudian terus di sini saya lanjutkan saja. Ada region segala macam. Nah, nanti kita split jumlahnya, misalkan jumlah totalnya adalah 100 sampel, nanti kita gunakan 80 sampel kita gunakan untuk training, 20 sampel untuk testing. Mata udah mulai sepet nih ya. Udah lama kita lihat yang kecil-kecil gini. Nah, terus sini ada keterangan sampel trainingnya gimana. Random forest classification udah. Akurasi modelnya ada juga. Nah, ini model akurasi juga saya skip aja ya. Tapi kita perlu tahu bahwa tes akurasi ini penting untuk pemrosesan kita. Ya, ini penting, bagian penting. Sekarang kita klasifikasi. Setelah kita construct tadi random forest classification-nya, band mana aja yang dipakai, kemudian kita lakukan. Ya, lakukan di sini. Kemudian nanti sama dia dihitung. Ya, pixelnya segala macam dihitung di sini. Kita skip saja dulu, ya. Kemudian di sini ada map result-nya. Nah, map result-nya hasil dari klasifikasi tadi seperti apa. Nah, ini adalah file hasilnya. Hasilnya. Kemudian ini adalah parameter untuk menampilkan. Paletnya blue, berarti nanti yang ditampilkan adalah mangrove untuk 2019, dia akan berwarna biru. Ya. Kemudian dan seterusnya di sini. Kemudian kita akan compare dengan tahun yang berbeda. Sekarang bicara masalah time series comparison map. Nah ini tadi, jadi ini saya tadi kita hitung dengan Landsat 7, ya. Landsat 7 di sini ada Landsat 7 imagery ya, masih tetap yang asli saya pakai. Kalau yang Erlin, Helen dan teman-teman pakai kan beda ya. Nah ininya, tolong diingat. Kemudian tadi di sini juga bandnya ada band yang berbeda, ya, band yang berbeda. Walaupun sama namanya, tapi dia bandnya beda. Kalau band 8, misalkan band 8 adalah bandnya band 5, maka dia di band 7 dia adalah bandnya band 4. Ya, jadi selisih 1 adalah band 8. Antara Landsat 8 dengan Landsat 7 selisih 1. Ada sama semua, ini sama semua ke bawah ya. Ini kita memproses untuk tahun yang berikutnya, ya. Tahunnya berapa? Di sini saya tuliskan tahun 2004. Bisa aja kamu mundur ke belakang lagi tahun berapa gitu ya. Misalkan saya ingin tahun 2002 misalkan atau 2001 gitu, boleh aja ya. Silakan aja. Ingat-ingat aja tahun yang dicantumkan di sini adalah setahun ke belakang dan setahun ke depan dari tahun tersebut. Oke ya. Kamu catat aja lain keberapa kira-kira yang perlu diubah-ubah. Ini sama, ceritanya sama tadi, bedanya di sini adalah dia pakai lensa 7, ya. Sama semua, ada NDVI mesh, ada NDWI mesh, segala macam. Nah, di sini juga sama, ya, display result sama, kemudian ada construct new random forest model sama seperti tadi, ya, sama seperti tadi. Kita langsung aja ke bawah. Bagian random forest classification untuk lensa 7 ya. Bla 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 di sini, terus terjun aja ke bawah. Map result. Ini map resultnya untuk lensa 7 kelas. Jadi hasil dari lensa 7 tadi ditampilkan juga. Tapi dia punya paletnya apa? Green. Nah, jadi yang warnanya hijau nanti dia punya hasil dari Landsat yang selain yang pertama tadi. Ya, jadi Landsat 7 ini hasil dari Landsat 7 nih. Mangrove Extend tahun 2014 ya. Kita terus saja calculate mangrove area. Nah, begitu masuk calculate mangrove area, di sini sudah menghitung luasan dari mangrove tersebut. Saya lewat aja ya. Ini hitungannya sebetulnya simple, tapi waktunya nggak akan kena kalau saya hitung, kalau saya jelaskan per baris. Ya, nanti kamu langsung praktek aja. Ini adalah Landsat 2004 seperti apa, Landsat 2019 seperti apa, sama semua skripnya. Ya. Kemudian nanti dihitung running independent accuracy assessment. Dia hitung akurasinya. Kemudian
mangrove extend-nya dia temukan, mangrove extend untuk 2004 dia temukan, kemudian nanti sama dia dilihat perbandingannya, perbedaannya. Nah ini kemudian nanti bisa disimpan ke SHP, tadi yang nanya siapa ya? Nanya SHP Kiki ya? Nanya dimasukkan, ya bisa dimasukkan hasilnya ke shapefile ya. Shapefile-nya nanti kamu simpan di mana, nanti itu bisa kamu tulis, kemudian kamu coba aja di ArcGIS atau Quantum, bisa aja. Nah ceritanya seperti itu. Jadi ceritanya sebetulnya panjang, ya. Tapi kalau dari skripnya hanya 480-80-an skrip line, ya. Hanya. Ini sebetulnya bisa kita sederhanakan loh. Line ini, dia tidak sebanyak itu. Jadi misalkan nih export image to drive ini juga satu baris ke kanan juga jadi. Tapi untuk memudahkan kita membaca, kita pecah-pecah menjadi line-line yang berbeda, baris-baris yang berbeda. Ya, kalau kita tampilkan ke kanan terus, oke aja, bisa, ya, bisa banget. Ya, oke. Jadi mungkin dari saya itu dulu ya. Itu gambaran umumnya seperti itu. Saya yakin kalian bingung ya. saya harap ini sebagai motivasi lah ya, motivasi kalian untuk bisa belajar lebih dalam lagi, terjun lebih dalam lagi. Kalian di sini ya, kalian tahu di sini kita ada teman-teman dari biologi Untirta ya. Biologi itu nggak akan kenal skrip-skripan begini, itu bukan bagian mereka ya. Kalau kalian anak laut sama anak PWK, kalian memang harus tahu ya, bukannya harus ahli ya, tapi harus tahu. Kalau anak biologi enggak, anak biologi itu enggak ada urusannya dengan peta, tapi mereka mau mempelajari ini dan mereka sudah bisa dikatakan lumayan bagus pengertiannya karena mereka mempelajari, bukan karena apa? Karena mereka mempelajari. Jadi teman-teman di sini yang dari PWK dan kelautan jangan ragu-ragu untuk terjun langsung ke kode-kode begini ya, jangan takut. Saya yakin itu sangat berguna bagi kedepannya kalian ya. Sekarang udah jam 11.50 ya, saya pikir kita istirahat dulu, nanti siang kita jam berapa, jam 1.30 ya, targetnya 1.30, 13.30 kita mulai lagi. Nanti sudah saya bagikan kalian dalam grup-grup dan lokasinya di mana gitu ya. Kemudian ya silakan kalian ambil konsumsinya ada tuh di meja rumah kalian masing-masing ya. Mau minum apa boleh, silakan dimakan sekenyang-kenyangnya ya. Atau kalau yang masih kos silakan ke warung sebelah dulu ya. Atau pakai atau kalian gunakan ini dong sekarang teknologi cloud. Saya akan gunakan cloud, pakai GrabFood gitu kan. Pakai GrabFood, pakai Shopee Pay, pakai Shopee Food ya, pakai Shopee Food silakan kalian manfaatkan. Nanti jam 13.30 kita kumpul lagi di sini. Oke ya, segitu dulu ya. Sini saya. Halo Pak, terakhir Pak. Oh iya silakan. Saya agak kepo sih sama yang boleh di scroll ke bawah Pak, yang GCVI. GCVI. Ya oke. Nah, ini tuh hanya diterapkan di tumbuhan saja apa bisa dipakai untuk mendeteksi fitoplankton ya Pak, GCVI ini? Sebentar ya, ini tadi green chlorophyll ya. Ini masalah chlorophyll kan? Oke. Iya. Kalau misalkan ini dia lebih kepada, karena dia namanya adalah Green Chlorophyll Vegetation Index ya, dia lebih kepada tanaman yang sifatnya yang ada tanaman berair. Ini sudah pasti nih, tanaman berair, dan dia ada tanaman ininya tanaman lain yang di airnya itu ya. Yang Gimana? Iya,
Karena sepengetahuan saya sih, punten Pak izin menambah. Ya, silakan. Kalau Bagus, yang bagus. Green Chlorophyll Vegetation Index itu, kalau yang sebelumnya sempat saya baca dan saya pahami, ini tuh lebih ke untuk vegetasi yang emang mengandung klorofil. Jadi ya kan hampir semua vegetasi kan memiliki klorofil. Jadi kemungkinan kalau planktonnya termasuk fitoplankton yang emang mengandung klorofil ini, zat hijau daunnya ini, kemungkinan bisa terdeteksi. Saya juga sempat pernah ngelihat tentang di Shivia ini yang kalau nggak salah itu sempat kayak alga gitu kan yang di daerah Australia atau New Zealand itu yang suka kalau malam-malamnya itu suka nyala-nyala itu. Kalau dilihat satelit kemungkinan itu pasti bakal terpantau. Itu sih yang saya tahu. Terima kasih. Ya. Terima kasih Herlin ya, bagus banget. Saya nggak punya pengetahuan sejauh Herlin karena memang itu bukan bidang saya ya. Saya katakan kemarin saya bukan Superman ya. Nah, dengan seperti ini alhamdulillah kita bisa dapat informasi dari berbagai sumber gitu kan. Herlin tadi ngasih informasi yang saya sendiri nggak paham tadinya, tapi sekarang saya paham, oh begitu toh ternyata GCPI gitu ya. Ya, Walaupun ini untuk dunia, mungkin kalau di laut untuk sejenis alga, kan alga juga ada alga hijau ya, nggak ada alga juga, warnanya kan beragam alga, mungkin sejenis alga. Mungkin kalau untuk plankton kan pikirannya emang terlalu kecil, kurang bisa terlihat jelas, kecuali kalau planktonnya itu terkumpul di satu daerah gitu, saling mengumpul, itu menjadi mungkin bisa terlihat oleh satelit. Ya, betul. Apalagi ini kan resolusi spasialnya 30 kali 30 meter ya. Jadi kalau misalkan dia ada dalam kumpulan yang cukup luas, dia akan bisa terdeteksi dari satelit. Sip. Terima kasih Herlin masukannya. Oke Pak, mantap. Ada ide baru deh muncul. Ya, syukurlah. GCPI baru dengar juga sih Pak tentang GCPI ini, mungkin bisa nanti saya terapkan juga. Oke, good. Sip. Ya wes, sekarang 11:55, kita stop dulu ya. Kita stop dulu, nanti kita ingat jam 13:30 nanti kita masuk ke ruangan lagi ya. Ini saya stop share. Saya akan log out dulu ya. Saya akan keluar dulu dari ruangan ini. Nanti kita masuk di ruangan yang sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.